Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Pramboriма ingin mempresentasikan tentang perusahaan lembaga pembiayaan syariah dan perkenalkan teman-teman saya. Sekian perkenalan dari kami. Mari kita lanjut ke materi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian perusahaan atau lembaga pembiayaan syariah dan prinsip kegiatan usaha pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya yaitu prinsip dan kegiatan usaha pembiayaan syariah. Kegiatan usaha berlaku atas perusahaan pembiayaan syariah hanya saja dalam melakukan kegiatannya, perusahaan pembiayaan syariah harus menyalurkan dananya berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perusahaan pembiayaan konvensional. Kegiatan usaha pembiayaan dan sumber pendanaan perusahaan pembiayaan syariah harus sesuai dengan ajaran Islam yang bebas dari unsur riba, haram, dan gharar. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan syariah harus diatur dalam peraturan yang jelas. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan LK nomor per 03 BL 2007 adalah sebagai berikut. Sewa guna usaha yang dilakukan berdasarkan ijarah muntahiyah bitamlik, anjak piutang yang dilakukan berdasarkan akad wakalah bil ujroh, pembiayaan konsumen yang dilakukan berdasarkan murabahah, salam atau istisna. Usaha kartu kredit yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian pembiayaan syariah. Praktiknya, perjanjian baku dalam industri perbankan hanya dibuat sepihak oleh bank. Karena dibuat sepihak oleh bank, maka perjanjian tersebut sering berat sebelah, yaitu hanya memuat hak-hak bank dan kewajiban-kewajiban nasabah, dan kurang memuat hak-hak nasabah dan kewajiban-kewajiban bank. Dalam perjanjian-perjanjian baku yang disiapkan oleh bank itu sering dimuat klausul-klausul yang sangat menekankan nasabah. Yang demikian itu adalah bertentangan dengan asas kepatutan dan asas keadilan, yang mana asas keadilan merupakan salah satu asas dalam prinsip syariah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh bank syariah. Landasan hukumnya, pembiayaan tersebut tertera dalam pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang pembiayaan syariah. Menyebutkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa yang pertama, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muttahiyah bitamlik. Yang ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah dan istisna. Yang keempat, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard. Dan yang terakhir adalah transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Selanjutnya, pembinaan lembaga pembiayaan syariah. Definisi di atas menggambarkan bahwa lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan non-bank yang kegiatan usahanya lebih menekankan pada sektor pembiayaan,
yaitu dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Berkembang pesatnya bisnis syariah di Indonesia turut mempengaruhi bisnis lembaga pembiayaan untuk beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Menurut laporan OJK tahun 2013 terkait perkembangan keuangan syariah, dari 3 lembaga pembiayaan yang ada, baru 2 lembaga pembiayaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yaitu lembaga pembiayaan dan perusahaan modal ventura. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang batas maksimum pemberian pembiayaan syariah. Financial to Deposit Ratio atau disingkat dengan FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sejauh mana pinjaman yang bersumber dari pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut, sehingga semakin tinggi angka FDR, suatu bank berarti digambarkan sebagai bank yang mengukur likuiditas dibandingkan dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. Batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan dan loan to deposit ratio yang harus diperhatikan oleh bank syariah, maka bank syariah tidak dapat begitu saja secara gampang serampang melakukan ekspansi pembiayaan dengan hanya atau bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atau bertujuan untuk secepatnya dapat membesarkan jumlah asetnya, karena hal itu akan membahayakan kelangsungan hidup bank tersebut dan lebih lanjut akan membahayakan dana simpanan para nasabah penyimpan dana dari bank itu. Yang selanjutnya, perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia. Perkembangan perusahaan pembiayaan tidak lepas dari adanya perkembangan perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dunia perbankan bersinergi dengan perusahaan pembiayaan untuk menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat. Bedanya kalau bank adalah mempunyai kewenangan menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan sekaligus berwenang menyalurkan dana, maka perusahaan pembiayaan hanya dapat menyalurkan dana kepada masyarakat dan ia tidak mempunyai kewenang menghimpun dana masyarakat. Ia hanya dapat dana yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan adalah tetap dana dari bank. Meski demikian, perusahaan pembiayaan juga mampu berkembang cukup mengesankan hingga saat ini. Leasing di Indonesia telah ikut berkiprah dalam pembiayaan perusahaan. Jenis barang yang dibiayai pun terus meningkat. Jika sebelumnya hanya berfokus pada pembiayaan transportasi, kini berkembang pada keperluan kantor, manufaktur, konstruksi, dan pertanian. Hal ini mengindikasikan multinasional kian dikenal pelaku usaha nasional. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang mitigasi pembiayaan syariah. Mitigasi risiko merupakan bagian dari manajemen risiko. Mitigasi risiko adalah tindakan sistematis dalam hal mengurangi terpaparnya risiko atau kemungkinan terjadinya risiko, dan kedudukannya adalah sebagai solusi dari sebuah pemecahan risiko. Tujuan mitigasi risiko yakni pencegahan, penyelidikan, pengkoreksian. Pencegahan, misalnya, perbankan syariah memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah untuk mencegah terjadinya ketidaktundukan syariah dalam proses transaksi perbankan. Selanjutnya, penyelidikan. Pengawasan dalam perbankan Islam meliputi 2 aspek, yaitu pengawasan dari Bank Indonesia dan pengawasan dari aspek syariah oleh Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, pengkoreksian. Pengkoreksian atas kesalahan yang terjadi harus melibatkan Bank Indonesia jika berkaitan dengan aspek perbankan atau Dewan Syariah Nasional jika berhubungan dengan aspek. Terima kasih. Sekian dari kami. Kami pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.